penyakit daripada asam lambung naik atau reflux daripada asam lambung ke daerah kerongkongan mungkin sudah umum dirasakan, ya hampir semua orang mungkin pernah merasakan keluhan daripada asam lambung naik ini. Dan istilah GERD mungkin juga umum dikenal di masyarakat. Nah, penyakit ini mungkin tidak bisa dianggap remeh karena bisa menimbulkan beberapa komplikasi ya daripada disebut dengan laringitis, yaitu perubahan daripada suara, kemudian gejala laringitis berupa batuk, nah, bahkan bisa terjadi penyakit aklasia, yaitu penyempitan atau terbentuknya jaringan sikatrik pada daerah osiafagus bawah yang memungkinkan pasiennya untuk kesulitan makan minum. Bahkan bisa terjadi kanker di daerah osiafagus karena reflux daripada asam lambung. Jadi gejala-gejala reflux asam lambung ini berupa rasa batuk, rasa ada benda yang mengganjal di daerah leher, kemudian rasa asam di mulut, rasa dada terasa panas, rasa nyeri ulu hati yang dirasakan bahkan bisa sampai di daerah punggung belakang. Nah, penyakit asam lambung naik ini sebenarnya disebabkan karena otot osiafagus atau kerongkongan di bagian bawahnya mengalami kelemahan. Beberapa faktor yang bisa mengakibatkan kelemahan daripada osiafagus tersebut adalah pertama, alkohol. Alkohol ini menimbulkan kelemahan daripada otot sphincternya, juga mengakibatkan produksi asam yang banyak. Kemudian kehamilan, ya, kehamilan juga bisa, hormon yang dihasilkan selama kehamilan ini menimbulkan kelemahan daripada sphincter. Efek samping obat-obatan tertentu juga bisa. Keempat adalah segala sesuatu yang mengubah mood seseorang, misalnya orang mengalami vertigo, orang mengalami depresi, orang mengalami gangguan kecemasan, rasa takut, itu juga mengakibatkan sphincter atau otot osiafagus bagian bawahnya melemah. Sehingga penyakit GERD ini harusnya bukan cuma diberikan obat simptomatik ya, obat simptom menghilangkan gejala rasa nyeri, rasa dada, rasa panas, tapi juga harus mencari kausa penyebab daripada naiknya asam lambung ke daerah kerongkongan. Kali ini video ini dibuat untuk membahas makanan-makan apa saja yang bisa mengakibatkan kenaikan asam lambung ke daerah osiafagus dan makanan apa saja yang justru meredakan daripada kenaikan daripada asam lambung. Makanan atau minuman yang bisa mengakibatkan kelemahan daripada sphincter osiafagus atau sphincter atau otot daripada kerongkongan bagian bawah ini pertama, minuman yang mengandung kafein atau mengandung kopi. Kopi itu bisa mengakibatkan di samping produksi asam lambungnya yang meningkat, juga mengakibatkan kelemahan daripada sphincter. Yang kedua itu adalah minuman bersoda. Nah, minuman bersoda ini akan meningkatkan gas pada lambung yang justru menimbulkan refleks untuk mengakibatkan asam lambung naik ke daerah osiafagus. Kemudian yang ketiga, makanan-makanan yang berlemak. Ya, makanan yang berlemak seperti daging merah itu juga merangsang daripada asam lambung untuk terjadinya reflux. Ya, reflux dari samping juga mengakibatkan kelemahan daripada sphincter osiafagus. Yang terakhir adalah coklat. Makanan atau minuman yang mengandung coklat ini kerap sekali mengakibatkan kelemahan daripada osiafagus yang mengakibatkan justru reflux daripada osiafagus dan juga meningkatkan daripada produksi asam lambung. Sehingga seseorang yang gampang atau memiliki penyakit daripada GERD itu disarankan untuk tidak makan atau minum yang mengandung coklat, kemudian dilarang untuk minum minuman bersoda, dilarang untuk makanan yang mengandung lemak tinggi, dan jangan minum yang mengandung
kafein dalam bentuk permen, dalam bentuk minuman berkopi, ataupun makanan yang tercampur dengan kopi. Ketika keluhan asam lambung naik atau GERD itu muncul, itu sudah terjadi iritasi pada daerah kerongkongan kita oleh asam lambung. Nah, makanan-makanan yang dilarang atau tidak disarankan pada saat itu yang bisa membuat rasa keluhannya bertambah berat, itu pertama kopi, kemudian teh, minuman yang panas, ya, kemudian makanan-makanan yang mengandung cabai dan merica karena atau pedas, dan itu bisa membuat keluhan daripada GERD itu condong lebih hebat. Kemudian semua buah-buahan yang masih mentah, ya, yang biasanya digunakan untuk rujak, misalnya pepaya mentah, kemudian mangga yang masih mentah, atau buah yang bergetah seperti misalnya langsat, nenas, nangka, itu tidak disarankan dikonsumsi pada saat keluhan daripada asam lambung itu muncul. Kemudian makanan-makanan yang disarankan bagi penderita asam lambung naik atau GERD ini adalah pertama, makanan yang kaya protein tetapi rendah lemak, misalnya daging unggas, kacang-kacangan. Ya, kemudian pokoknya kalau kita makan unggas, kulitnya nggak usah dimakan. Kemudian makanan sayur-sayuran. Kemudian buah-buah yang disarankan tentu buah yang kaya akan kalium, kaya akan vitamin C, tetapi tidak dokter sebut seperti buah yang tadi yang masih mentah, tidak. Ya, misalnya buah yang disarankan adalah semangka, pir, melon, apel, ya. Makanan-makanan ini justru kalau kita konsumsi bisa membuat keluhan daripada asam lambungnya mereda. Jadi teman-teman, sekian topik kita tentang makanan apa yang disarankan untuk penderita asam lambung, makanan apa yang dilarang selama kita menderita keluhan asam lambung. Demikian, jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar.